bersama Bapak Loki. Seperti tadi saya katakan temanya melangkah untuk membenamkan diri. Silakan Pak Loki. Baik, terima kasih Bu Ros. Selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita ketemu kembali untuk bincang-bincang iman dengan tema melangkah untuk membenamkan diri. Bapak Ibu, semua sudah porta santa ya? Sudah 9 kah atau ada masih sebagian? Baru sebagian, Pak. Sudah semua belum? Sebagian, bagus. Memang sebetulnya jangan sekaligus. Jadi ada dinamika pertumbuhannya. Biasanya kalau sekaligus diborong, berikutnya terasa kosong gitu. Iya. Ya, kalau tiga atau berapa deh gitu, 2, 4, itu bisa melihat pertumbuhan kita sendiri. Baik, kita pada malam hari ini akan bincang-bincang dengan topik yang terkait dengan kitab suci. Kita ambil dari kitab Yehezkiel, ya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan ini, apa namanya? Mata air kerahiman. Izin share screen ya, Bros. Sudahkah terlihat gambarnya? Sudah Pak. Jelaskah? Jelas. Kurang besar enggak? Boleh ya. Ya, melangkah untuk membenamkan diri. Izin untuk bertanya. Bapak Ibu, membenamkan diri itu bagaimana? Yang dibayangkan atau permintaan Yesus ini dilakukan oleh Bapak Ibu dengan cara bagaimana? Pada waktu doa atau apapun, bagaimana? Menjauhkan diri dari keramaian. Menjauhkan diri dari keramaian. Biasanya jam berapa itu, Bu? Ya, yang diminta Yesus jam 3. Oh, sesuai dengan jam kerahimannya, Sesuai jam kerahiman. mencari Tapi tempat yang sepi ya. kadang Oke. sulit, kadang sulit. Ya. Yang lain. Ayo silakan sharing supaya kita ada komunikasi 2 arah ya. Agar hidup. Silakan Bu Hilda, Pak Thomas, Bu Mega, siapa aja? Jam berapa aja boleh Pak kalau lagi sempet ya. Apa nih? Lagi sempat. Membenamkan dirinya bagaimana caranya Bulani? Membenamkan dirinya ya gimana ya? Seperti Bu Ros bilang tadi, menjauhkan dari kebisingan, menyatukan Berdoa, diri, menyatukan diri dengan Yesus, Yesus. begitu. Ya Oke. lebih Menyerahkan diri seutuhnya ya. Menyerahkan diri seutuhnya. Jadi pada jam 3 itu mencari tempat yang tenang, menyerahkan diri seutuhnya, begitu ya. Ada lagi satu lagi? Tambahin boleh, Pak? Monggo, justru Kalau diharapkan. Dika dan Thomas, saya ingat yang diajarkan Bu Esti. Jadi kita, kalaupun kita lagi sibuk bagaimana, tapi dalam hati itu bisa menyebutkan bahwa terima kasih Tuhan Yesus telah wafat untuk kami gitu. Nah, untuk kami, terus kita langsung itu Pak yang darah dan air Pak. Oh. Cara Ya. singkatnya jadi, karena nggak sempat jalan salib kan Pak. Tapi dengan hati nurani. Oke. Itulah tenang Itu sih dulu. Pak, merenungkan wafat Tuhan Yesus dulu, Ada. kalau korotkannya kan ini saya. Itu sih Pak. Jadi saat itu kita jalan ingat jam 3, kita diem. Iya. Dimanapun kami sempat kan sebentar. Oke. Kurang lebih deh. Kalau pengertian membenamkan itu terbenam itu bagaimana? Kalau kayak di kolam renang seluruh tubuh. Tidak terlihat. Tidak terlihat seluruh tubuh. Ya. Apalagi?
nenggelamin apa Ferry, tolong di menenggelamkan yang diri menenggelam. dari kebisingan. Yang dibayangkan tuh apa? Kolam renang kah atau laut kah atau bagaimana itu? Imajinasinya Di matahari terbenam, makin yang turun, yang tidak ibu terlihat. ibu rasakan, ibu bayangkan pada atas perintah membenamkan diri jam 3 itu bagaimana gitu. Jadi realnya saya kepengen supaya ada input buat saya juga yang membenamkan itu bagaimana. Kalau yang mengenai jam 3 tadi, yang perintah Yesus ya, yang tadi Pak, kalau saya ya, Hmm, kita menyingkir sedikit dari kegiatan kita, atau ya seperti tadi Linda bilang, misalnya kita sibuk lah ya, nggak bisa pindah atau apa ya, kita sejenak pokoknya ingat bahwa Yesus sudah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kita pada jam 3 itu. Nah, tapi ya iya, maksudnya kita sekedar menyiapkan waktu sedikit untuk berdoa pada Yesus. Itu sih. oke. Bapak Ibu, masih ingat mata air kerahiman? Pasti ingat ya. Mata air kerahiman apa? Agak lupa. Yang sehari-hari kita lihat dari hati Yesus akan memancar apa? Darah dan Iya, air. darah dan air. Ya, darah Dan simbol air. dari warna merah simbol dari Kehidupan. kehidupan. Darah kehidupan. Sakramennya Ekaristi. iya. Sedangkan pucat ya, kalau air gambarnya susah ya, kalau putih ya agak putih hijau biru. Nggak begitu penting, intinya pucat gitu ya, melambangkan air dari tubuh Yesus. Itu melambangkan sakramen apa, simbol dari sakramen apa, Baptis. apa Bu, maaf, Baptis. baptis ya, Baptis. betul. Kemudian setelah kita dibaptis sekarang ini kan nggak boleh baptis 2 kali, berikutnya dengan sakramen tobat ya. Oke, yuk tolong minta salah satu baca, Boleh aku baca? silahkan Bu Helda. BHF 1602. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa dan ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku, mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Katakanlah pada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Karena pengharapan mereka besar, maka kemurahanku tidak ada batasnya. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Ya, terima kasih Bu Hilda. Di sini penekanannya, setiap kali kita pergi ke pengakuan dosa di bilik kecil itu, koma, ke mata air kerahimanku. Karena memang Yesus datang untuk mengampuni. Jadi pengampunan ini, penyelamatan ini, penebusan ini, yang sampai membuat Yesus wafat. Setiap kali, berarti nggak sesekali. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, koma, ke mata air kerahimanku. Jadi pengakuan dosa adalah mata air kerahimannya. Darah dan air yang memancar dari hatiku, waktu itu ditombak oleh Longinus, keluar darah dan air. Mengalir. Jadi darah dan air itu mengalir ke dalam jiwa kita. Dan membuat jiwa kita semakin mulia. Nah, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman, dari sakramen tobat, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Kita berharap untuk diampuni. Kita percaya sepenuhnya. Karena gangguan setan banyak sekali. Sudah mengaku dosa, tapi merasa dosanya masih belum diampuni. Terganggu sekali. Aku sudah minta pengampunan, dosaku A gitu ya.
Tapi beberapa minggu masih jalan mengganggu terus. Minta pengampunan lagi. Jadi kurang percaya bahwa Yesus benar-benar mengampuni melalui penitensi yang diberikan oleh Romo kepada kita. Dan kita jalankan tentunya ya. Absolusi itu betul-betul bekerja. Tapi setan mengganggu. Belum, kamu belum diampuni. Berat sekali dosamu. Terlalu banyak. Jadi bejana pengharapan atau kepercayaan. Semakin besar kepercayaan atau pengharapan kita. Aku betul-betul sudah diampuni. Ini yang membedakan pengakuan langsung kepada Tuhan dan kepada imam. Kan saudara kita ya di toko sebelah selalu mengatakan, kenapa nggak langsung ke Tuhan begitu kan? Karena kita mendapat tanda. Manusia makhluk yang simbolis. Perlu tanda. Dosamu diampuni, ini hukumannya 1 kali bapa kami. Contoh, 1 kali bapa kami, 3 kali Samaria, dan seterusnya. Kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahanku tidak ada batasnya. Sebesar apapun dosanya, pasti diampuni. Asal kita bertobat. Banjir rahmat. Nah, ini kata-kata penting nanti. Untuk dibawa ke belakang di slide berikutnya. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Kunci utamanya memang rendah hati. Jadi ini sulit sekali. Oke, Bapak Ibu. Saya akan berusaha menghubungkan dengan dari kitab suci, perjanjian lama dari Yehezkiel. Pertanyaannya begini. Pada waktu lambung Yesus ditikam dengan tombak, itu lambung sebelah kiri atau sebelah kanan? Silakan. Mana? Kiri. Berikutnya. Yang lain, teman-teman yang lain? Kiri. Kanan ya. Maksudnya kiri itu gimana? Kita melihat di sebelah kiri kita atau kirinya dari Yesus? Kanannya Tuhan Yesus. Kanannya Tuhan Yesus. Tadi kirinya Tuhan Yesus atau kiri kita atau gimana pengertiannya? Supaya nggak keliru nih. Kalau Kirinya Tuhan dari Yesus. menghadap. Betul Oh. nggak? Tahu juga ya. Kalau nggak Nah, salah. ini menjadi perdebatan, Bu. Menjadi perdebatan. Terus, kalau di buku dari Beata Anna Emmerich dikatakan lambung sebelah kanan, lambung Yesus sebelah kanan, sampai ujung tombaknya menembus dada kiri sedikit. Jadi 2 tempat lah gitu. Bagaimana kita memahaminya? Yuk kita baca satu persatu ya teman-teman. Bapak Ibu. Ini diambil dari Injil Yehezkiel. Bab 47 ayat 1 sampai 12. Ini mohon waktu sedikit ya karena menarik ini. Yuk kita baca yang perwarna. Jangan dibaca habis. Tetapi kita lihat warna per warna. Yang atas dulu. Silakan. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ya, makasih. Kemudian iya di sini malaikat. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan dari perikopnya, nanti akan ketemu bahwa iya itu malaikat. Kemudian malaikat membawa aku. Aku tuh boleh siapa aja ya, Yehezkiel, Bapak atau Ibu. Kemudian malaikat membawa aku kembali ke pintu bait suci. Bapak Ibu masih ingat apa yang terkoyak pada pukul 3? Kisah Allah. Agak keras, apa? Kisah Allah ya Pak ya? Oh, kenisa. Yang terkoyak itu kordennya. Kordennya. Panjang. Tabir. Tabir bait Allah. Jadi bait Allah itu ada beberapa bagian. Yang paling luar itu untuk umum. Kafir maupun orang yang bertuhan. Kemudian masuk ke
ruang kudus namanya. Masuk lagi ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir, korden, sobek. Pada pukul 3 terjadi gempa bumi. Langit gelap selama 3 jam. Dan seterusnya. Saya mau fokus di sini. Tabir bait suci terbelah itu sama dengan lambung Yesus yang terkoyak. Lambung Yesus yang terkoyak itu membuat apa? Membuat lubang untuk melihat hatinya. Hati Yesus itulah surga. Jadi kita bisa melihat surga. Bisa melihat Allah secara langsung. Karena dahulu di bait Allah hanya imam besar yang bertugas yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Yang isinya tabut perjanjian. Ada buli-buli isi mana surgawi, ada tongkat Harun gitu ya. Ada kedua batu loh itu. Yang boleh masuk ke situ hanya satu. Yang lain di ruang kudus. Dengan terbelahnya tirai itu tidak ada batas lagi. Sama dengan lambung Yesus yang terkoyak. Kita bisa melihat lambung Yesus seperti apa ya? Pintu atau jendela untuk melihat ke dalam isi hati Yesus. Melihat Allah. Hati Yesus itu surga. Nah, di sini analoginya jadi terbelahnya tabir bait suci sama dengan terkoyaknya lambung Yesus. Yang tadinya tertutup kulit Yesus kan? Orang nggak bisa lihat kan? Ruang maha kudus juga nggak bisa lihat. Nggak boleh masuk. Imam kepala pun nggak boleh. Jadi, coba kita lihat gambarnya sedikit. Inilah bait Allah. Dari mana tadi air mengalir? Keluar? Coba kita lihat ya. Ini pintunya, pintu bait Allah. Saya besarkan dari pintu ini. Seperti ini. Yang warna biru ini sebenarnya merah, ini darahnya gitu ya. Tapi di situ kelihatan air. Yuk kita kembali. Kemudian malaikat membawa aku kembali ke pintu bait suci. Bait suci itu di Yerusalem itu menghadap timur. Jadi pada waktu matahari terbit itu menyinari bait suci. Marmernya putih, jadi wah mengkilap itu. Kemudian malaikat membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar. Lambung Yesus itu. Dari bawah pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Jadi muncrat kan. Begitu ditusuk, muncrat mengenai Longinus. Sehingga dia yang matanya juling, gagap, menjadi sembuh. Lurus gitu, memancarnya. Jadi bait suci menghadap timur, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur gitu ya, ditulis begitu. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan. Nah, ini untuk mendukung perdebatan para ahli kitab suci, kiri atau kanan gitu. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana jika lihat kain kafan Turin, kiri atau kanan. Nah, kalau lihat dari kitab suci, ya dari Yehezkiel ini. Tadi mana tadi? Mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Mesbah untuk apa? Mesbah untuk bakaran gitu ya. Ukupan untuk kurban kepada Allah ini. Hati Yesus itu. Jantungnya. Jadi sebelah bawah kan selatan. Selatan dari jantung. Lambungnya yang dikoyak. Oke. Silakan baca yang ayat berikutnya, yang warna biru. Saya baca ya, Pak. Silakan, Bu. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuka
membual dari sebelah selatan. Oke, Susah ini. ya. Intinya yang di sini supaya nggak terlalu pusing, yang terakhir, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Membual itu keluar dengan deras dari sebelah selatan, ya, jadi dari bagian bawah itu lambung Yesus. Jadi sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Pengampunannya, kerahimannya tidak pernah berhenti. Sejak Adam dan Hawa. Jika engkau makan buah itu mati kan harusnya. Pengampunan diberikan terus-menerus. Membual dari sebelah selatan. Asal kita datang kepada sumber dari atau kepada mata air kerahiman. Yaitu sakramen tobat tadi. Penting sekali ya ternyata ya. Amat sangat penting. Oke, berikutnya. Yang warna salem. Saya lanjutin deh. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 has dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Oke. Sedang orang itu, malaikat, pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Jadi ada meteran begitu ya. Ia mengukur 1000 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Satu hasta itu dari ujung jari yang paling menonjol ini sampai siku. Nanti ibu-ibu ukur sendiri. Mungkin 44, 46, 45 rata-rata. Dikatakan bahwa malaikat itu mengukur pakai meteran 1000 hasta. Tadi ada WA masuk yang menutupin gambar. Oke. Aduh, masuk lagi. Jadi orang itu ke arah timur memegang tali pengukur. Malaikat tadi mengukur 1000 hasta. 1000 kali 45 cm. Yaitu 450 meter. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Tadinya di daratan, terus masuk ke dalam air. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Mata kaki itu loh. Bukan lutut ya. Jadi kurang lebih ya 5-7 cm dari telapak kaki. Jadi malaikat mengukur, ayo masuk ke dalam air. Datanglah kepada Tuhan, ke mata air kerahiman. Mulai dari kehidupan yang duniawi, dia mulai mengenal kehidupan yang di atas ya, memikirkan perkara-perkara surga. Si malaikat mengukur 450 meter. Ini simbol sebetulnya, 450 meter, jangan terlalu terpaku dengan angka 450 meternya. Tetapi mulailah masuk di dalam kerahiman Allah. Step by step. 1000 hasta dulu. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Minimum 2 kali setahun ya. Kamu ke pengakuan dosa. Minimum seminggu sekali ya. Kamu terima hosti pada hari Minggu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kerahiman Allah yang membenamkan dia baru sampai pergelangan kaki 7 cm saja dari telapak kaki. Lumayan. Sudah mulai terbenam. Sudah mulai mengenal kerahiman Allah. Dibandingkan sebelumnya yang kehidupannya hanya duniawi saja. Nah, kalau sudah mulai masuk, disuruh berjalan 450 meter. Namanya air, berarti kan dasar sungai misalnya gitu kan, tambah miring, tambah ke bawah, laut gitu ya, tambah dalam. Kan jadi airnya berasa lebih tinggi gitu kan. Kayak seperti di kolam renang. Di anak-anak 50 cm, kalau dewasa dari 1 meter terus tambah dalam sampai 3 meter. Lantainya miring. Tambah maju lagi melangkah ya tambah miring ya tambah tenggelam. Nah, di sini kita lihat malaikat berkat Tuhan
rahmat Tuhan menggerakkan hati kita untuk mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi yang diterima kerahimannya baru sebatas airnya itu menggenangi tubuhnya baru sebatas mata kaki, 7 cm kurang lebih. Orang ini bagian atas tubuhnya masih belum basah, ya kan? Baru 7 cm. Kira-kira jalan di air gitu ya, atau kebanjiran yang cuma 7 cm, langkahnya berat atau ringan Bapak Ibu? Masih ringan. Ringan, masih ringan. Ringan. Ke gerejanya cuma Natal dan Paskah. Atau pengakuan dosanya cuma napas gitu ya. Natal Paskah. Ada loh orang yang ke gerejanya cuma Natal Paskah. Bukan di sini maksud saya. Kalau di Zoom ini malah setiap hari. Tapi di luar sana ini berlaku umum. Di luar sana ada loh yang ke gerejanya Natal Paskah, pengakuan dosanya juga Natal atau pengakuan dosanya Natal Paskah gitu ya. Atau terima komuninya seminggu sekali saja. Itu pun bukan karena kerinduan, kewajiban. Karena gereja mengatakan hari Sabat dan seterusnya. Nggak ada kerinduan untuk bercakap-cakap menjalin relasi dengan Yesus, tetapi ya karena diajak orang tua, diajak teman, diajak pacar, diajak apalah nggak tahu. Atau sebagai kewajiban saja. Datang ngelamun pikirannya. Datang main HP. Datang menengok ke kiri dan ke kanan, mengamati tetangga-tetangganya. Bajunya, celananya, sepatunya, perhiasannya, rambutnya, atau apa. Jadi motivasi tiap orang nggak sama kan Bapak Ibu ya. Nah ini baru sampai pergelangan kaki, artinya dia masih ringan sekali untuk keluar kembali dari genangan air itu kan. Bisa melangkah kemanapun kan, ke kiri, ke kanan, nggak terlalu berat. Rumah saya juga kebanjiran. Jadi kalau saya melangkah cuma semata kaki itu ringan sekali. Hambatannya belum berasa. Pengaruh kerahiman Allah belum berasa. Karena kebebasan saya dari mata kaki ke atas pala masih ya dalam tinggi saya kan 1,72 gitu ya. Dikurangi 7 cm, yang lainnya bebas di udara ya mudah gitu. Mau belok kanan, balik kiri, melangkah ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki Allah. Melangkahkan kaki ke tempat yang apa ya, duniawi. Lebih baik satu hari, ya kan? Jadi, Daripada 1000 hari di. Nah, tapi karena kakinya bebas, gak ada ngikat istilahnya gitu. Dengan mudahnya dia kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah mulai mengenal kerahiman ilahi, tapi masih eh, formalitas. Ya pokoknya aku setahun sekali pesta kerahiman. Pokoknya jam 3 aku merenungkan doa atau koronka atau apa deh gitu ya. Ada gambarnya di ruanganku gitu atau di meja atau di mana. Jadi mirip dengan orang Farisi. Ritual, belum ke arah spiritual. Lah karena katanya harus punya gambar, harus menghormati. Ya aku beli gambar, oke. Bagus. Katanya jam 3, nah, ini aku pasang alarm. Oh bagus itu. Makanya sudah tergenang kan. Walaupun baru 7 cm. Kerinduannya yang belum ada. Seseorang yang punya waktu berapa ya? 20 menit. Dia merenungkan bisa 20 menit. Bisa cuma 5 menit. Disunat. Tetapi orang yang kerja di kantor, betul-betul 5 menit waktunya. Karena nanti dipecat sama bosnya gitu ya, sama perusahaannya.
karena harus segera kerja kembali, nggak apa-apa. Yesus juga mengatakan walaupun sebentar saja. Tetapi jangan menyunat yang sebetulnya kamu punya fleksibilitas untuk berdoa. Setengah jam misalnya, kamu cuma 10 menit, 3 menit, berapa deh. Belum ada kerinduan untuk mengenang merenungkan tadi. Nah ini yang baru sampai sebatas mata kaki. Yuk dibaca lagi. Di pergelangan kaki ini ya. Oke, Ya, saya lanjutin deh, Pak. Ia mengukur 1000 hasta lagi, dan roh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketika masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. ya, makasih Bu. Udah ya, Pak. Kalau kita di kolam renang itu, yang dewasa, dari ketinggian awal 1 meter, tambah maju kan miring gitu dasar lantainya. Jadi sampai 3 meter ujungnya nanti, misalnya, atau 4 meter. Artinya miring gitu ya. Semakin maju ya semakin tenggelam. Malaikat tadi mengukur, ayo masuk lagi ke dalam kerahiman Allah dengan lebih bersungguh-sungguh. Bukan ritual. Nah, dia menerima kerahiman Allah lebih besar lagi. Sampai mana? Sampai lutut sekarang. Nah, rumah saya itu kebanjirannya sampai lutut. Itu waktu itu saya menggendong anak saya. Masih kecil. Berat sekali jadinya. Sudah menggendong, airnya setinggi lutut. Sudah mulai berat ya. Lutut itu kita pakai untuk berdoa. Berarti orang itu sudah mulai mau mendoakan orang lain. Ya biasanya kan orang selalu mendoakan dirinya sendiri ya. Dirinya sendiri, anak, suami, istri, ayah, ibu, keluarga intilah gitu. Adik, kakak, ipar, dan seterusnya. Tapi jarang mendoakan orang lain. Apalagi musuh. Dan jiwa-jiwa yang malang, yang nggak dikenal. Di Amerika, di Eropa nggak kenal. Dan jiwa-jiwa di api penyucian. Nah ini orang ini sudah mulai berlutut untuk berdoa gitu sebagai simbol berdoa. Padahal duduk ya boleh ya. Tapi di sini lutut melambangkan kneel down untuk berlutut berdoa. Secara umum ya, berdoa secara umum berlutut. Nah ini mulai mau mendoakan orang lain. Sudah lebih dalam lagi. Penghayatan terhadap kerahiman Allah. Mulai memikirkan orang lain. Seperti di koronka dan doa lainnya. Demi sengsara beri, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Sudah mulai nggak egois. Karena seluruh dunia. Jadi malaikat tadi mengukur tadinya 450 meter, tambah 450 meter. 1000 hasta yang kedua. Ya kan? Sampai lutut. Disuruh masuk lagi, ayo dong, masuk lagi. 1000 hasta yang ketiga. Jadi 450 meter, 450 meter, 450 meter. Berapa itu? 450 kali 3. 1350 meter. Ya. Tapi jangan ini ya diambil secara harfiah. Besok ngukur pakai jam tangan yang digital itu berapa step. Enggak begitu maksudnya. Tapi sebagai suatu simbol semakin dalam. Kita hidup tidak hanya di kulit, di permukaan. Tapi mulai ke spiritual. Nah, si malaikat tadi menyuruh ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Pinggang, pinggang. Pinggang itu kan Yesus dulu mencuci kaki murid-muridnya dengan melepas jubahnya. Terus dia mengambil kain lenan, diletakkan, diikatkan di pinggangnya. Sudah mau melayani. Mengampuni orang lain. Tapi masih 50%. 50% kan? Kalau pinggang kan melambangkan separuh terendam tadi sekarang. Separuhnya masih bebas kan? Pinggang ke atas
Masih bisa lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Depan, belakang. Walaupun sudah mulai susah melangkah keluar dari kerahiman itu, masih bisa. Karena masih 50-50. Oh, di seberang sana menarik tuh. Kehidupan apa gitu ya. Yang lebih ke arah duniawi, perkara-perkara dunia. Walaupun pelan-pelan dia bisa keluar dari genangan kerahiman tadi yang sudah sampai ke pinggangnya. Nanti refleksinya, kita ini terbenamnya sudah sampai setinggi apa gitu. Apakah pergelangan kaki, lutut, atau pinggang? Setiap orang nggak sama. Misalnya saya, Loki, mungkin saya masih di tanah kering, belum masuk gitu. Atau ya masuk, ya mungkin di pergelangan kaki. Nah di sini, di pinggang ini kan sudah mau melayani, mau mengampuni. Membasuh kaki itu bermakna kerendahan hati, mau mengampuni, mau melayani. Udah bagus tuh, ya. Jadi sama wujud fisiknya. Berdoa jam 3, setiap jam 3, merenungkan atau jalan salib. eh, Mau 14 perhentian atau berapa deh bebas. Sudah koronka setiap hari. Bahkan lebih dari 1 kali. Menghormati gambar. Sama dengan yang di lutut tadi. Orang-orang yang teman-teman devosan yang masih semata kaki. Si Loki itu kan baru sepergelangan kaki. Tapi wujudnya sama saya. Berdoa bersama-sama. Dengan Bapak Ibu yang sudah sepinggang. Bedanya apa? Kalimatnya sama, koronka. Bedanya, Bapak Ibu menghayati kata per kata. Bapak Ibu meresapi kata per kata. Saya enggak. Saya ngebut. Atau enggak ngebut pun, tidak saya resapi. Jadi, seperti tumpukan kata-kata kosong. Tapi perbuatannya sama kan? Yang tahu Tuhan. Di mata orang lain, saya dengan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini sama. Sama Bu Linda ya sama. Pak Thomas, semuanya deh sama. Padahal saya itu baru sepergelangan kaki. Oke, yuk kita lihat berikutnya. Nah, ini dari bait Allah tadi ya. Tadi sudah kita bahas di depan. Yuk, baca yang atas. Bantu, Pak. Silakan, Bu. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Belum, Bu. Di Ada yang di atas atasnya, Bu. sekali lagi, Oh, sorry, kegeser. sekali lagi. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, makasih. Nah, ini sudah mulai meninggi lagi kan kita kalau di kolam renang tambah dalam gitu ya. Tapi ini sungai gitu ya. Ilustrasinya kolam renang atau laut sama aja. Sekali lagi, iya malaikat mengukur 1000 hasta. Jadi sudah keempat kalinya nih. 4 kali 1000 hasta. 4000 hasta. 1 hasta 45 cm. Perkalian 1000 itu maksudnya banyak. Makna di angka-angka gematria atau ilmu mengenai yang belajar mengenai makna angka-angka. Karena di Israel sana angka itu bermakna. Pengampunan 70 kali 7 kali gitu dan seterusnya.
Angka 7 ada maksudnya. 10 artinya kelipatan banyak. 10 atau 1000. Nah ini dia sudah mengukur 4 kali 1000 hasta. Sudah dalam nih. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Pikirannya betul-betul sudah mengarah kepada perkara-perkara di atas, perkara surgawi. Karena kalau orang tenggelam, Bapak Ibu masih bisa memikirkan hal-hal lain? Ya. Nggak bisa. Oh, paketnya belum diterima. Aduh, tadi si Mbak belum dikasih tahu itu. Slow cookernya belum dicap dan seterusnya gitu ya. Wah, nggak bisa mikir begitu. Yang dipikir, aku mau nafas. Hidungnya masukkan air. Kalau nggak mati gitu, dapat oksigen gitu. Artinya sudah nggak memikirkan hal lain. Mati atau hidup. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Kalau di PHF ya laut gitu ya. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Nggak bisa keluar tuh. Atau mikirin yang lain-lain. Sudah terendam, membenamkan diri. Ini maksud saya. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tidak terukur kerahiman Allah. Tadinya masukkan kaki sedikit ke air masih bisa lihat sebelah sana, seberang sungai ada apa gitu ya. Ada yang jual bakso atau apa. Tapi kok sekarang tepinya sebelah sana. Nah, kalau di Batam ya, di Batam masih bisa melihat tuh. Singapurnya sisi East Coast-nya apa bagiannya sini masih kelihatan gitu. Tapi kalau yang sudah sampai jauh kan nggak bisa. Hanya kelihatan batas air saja gitu kan. Sudah tidak tampak seperti jurang yang tidak berdasar kerahiman Allah itu. Tapi saya nggak masukkan di sini. Tolong buka kalau sempat buka Injil, baca Yohanes 7 ayat 38. Saya nggak masukkan soalnya. Yohanes 7 ayat 38. Nah, tolong bantu. Ini enggak. Teman-teman ada yang ini? Saya Yohanes 7 tunggu. ayat 38. Satu ayat aja. Itu ayat 38. Ya, Ya, yang Pak Thomas. Thomas saja. Ada Alkitabnya. lagi ada kitab Yohanes Yang keras ya. Yohanes 7 ayat 38 ya. Ya, Yohanes 7 ayat 38. Yohanes Yohanes 7 ayat 38. Tentang sorry Pak, kita Alkitabnya bukan Pak ya. 38 tentang apakah maksud perkataan 38 air sumber hidup ya Pak Rocky ya. Ya. Barang siapa percaya ya. kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Makasih Pak. Dalam hatinya, hati kita, orang percaya ya, akan mengalir aliran-aliran air hidup dalam hati kita. Nah, tadi itu seperti anak sekolah. Aliran air hidupnya itu kecil, 1000 hasta, 2000, 3000, 4000 hasta. Atau sudah sampai seperti sungai yang tidak terseberangi. Sekolah SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang percaya sebesar apa? Orang mengandalkan Tuhan, mengandalkannya sebesar apa? Nggak sama setiap orang. Mungkin saya SD kelas 1. Bapak Ibu ada yang kelas 2, 3, 4, 5, 6. Atau sudah kelas 6 semua. Saya tertinggal. Tapi sama-sama SD. Sama-sama orang percaya pada Yesus. Aliran air hidupnya beda. Lebih deras yang mana? Yang kelas 6 SD. Yang sudah membenamkan diri sampai kepala. Tidak hanya ritual.
Doa Koronka dibatasin 10 menit atau 15 atau berapa deh, nggak tahu. Pokoknya selesai satu putaran. Penghayatannya nggak ada. Persapannya nggak ada. Sama-sama SD, tapi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Dikatakan tadi yang dibaca oleh Pak Thomas bahwa dari dalam hatinya. Karena Yesus ada di dalam hatinya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya kan? Oke. Jadi tadi gambarnya bait Allah seperti ini. Alirannya kecil. Tapi tambah lama membual. Terus menerus dan membesar. Sampai keluar dari pintu ini membentuk suatu aliran sungai seperti ini Bapak Ibu. Membentuk sebuah sungai. Di kanan kirinya banyak pohon itu. Dari pintu, bawah pintu bait suci rumah Allah ya. Tahta Allah. Surga hati dari. Yang kita bahas mengenai Longinus yang mengoyak agar terpenuhi nubuat tidak ada tulang-tulangnya yang dipatahkan. Nah, jadi keluar air itu sampai membentuk sebuah aliran sungai. Saking lebarnya nanti tidak terseberang. Kenapa? Sungai mengalirnya kemana Pak? Bu, ekor atau aliran sungai akhir. Hilirnya. Sungai itu mengalirnya ujungnya kemana? Penghabisannya? Laut, Laut. laut. Kalau lautnya Kalau di sungai ya. Nih lihat gambarnya yang kanan. Itu ada putih-putih itu orang berdiri dekat pohon itu malaikat ini. Lihatlah tuh. Akibat dari adanya sungai ini yang keluar dari hatimu. Yohanes 7:38 tadi. Banyak pohonnya. Memberi kehidupan. Jadi ditunjukin oleh malaikat. Kamu berbuah loh. Jadi sebagai anggota Devosan KI, kamu berubah loh. Sebelumnya dari A menjadi B sekarang misalnya. Tadi mana tadi? Ya, silakan baca. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, jadi pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai subur enggak? Subur. Subur. Karena akarnya dapat air. Yuk, silakan lanjutin. Ia Terus, berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ya, makasih. Kalau dari dalam hati kita keluar aliran, tadi yang dibaca Yohanes tadi oleh Pak Thomas, bahwa dari dalam hati kita masing-masing akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sehingga kita nggak haus lagi. Nah, dikatakan di sepanjang sungai banyak pohon. Dari sikap kita
memberi hidup kepada orang lain. Tidak harus harta. Kata-kata yang suportif, nasihat yang menyelamatkan, yang mengingatkan, kritik yang membangun, ataupun apapun gitu ya, membuat orang lain hidup. Pohon-pohon jadi banyak itu di sekitar kita hidup. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi sudah memberi kehidupan bagi orang lain. Ini tolok ukurnya. Salah satu tolok ukurnya. Ia berkata, malaikat berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Timur itu bisa dimaknai sebagai timbulnya terang. Kalau barat kan tenggelam, mau sunset gitu. Ini sunrise apa? Cahaya gitu ya. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Arab Yordan. Jadi dari Yerusalem kan bukit gitu ya, Bukit Sion. Saya belum pernah ke sana, tapi saya baca atau lihat video. Nanti kalau Tuhan ngasih rezeki ya ke sana. Jadi dari Bukit Sion, berarti kan tinggi tuh, mengalir turun ke Sungai Yordan. Jadi kalau peta Israel itu kalau dari atas itu, dari Asyur tuh ya, dari Gunung Hermon turun, Danau Galilea, jadi airnya dari pegunungan melalui Sungai Yordan turun ke Danau Galilea. Sebelum ke Danau Galilea sebenarnya ada danau kecil, namanya Danau Hula. Tapi orang nggak membahas ini. Jadi dari gunung mampir dulu di danau kecil, Hula, ada yang menyebutnya Huldah, tergantung bahasa Arab atau Ibrani, turun lagi lewat Sungai Yordan ke Danau Galilea yang ada ikan Petrus atau apa itu. Katanya enak katanya. Nah, dari Danau Galilea ini mengalir lagi turun ke Laut Mati, Laut Asin, Dead Sea. Kadar garamnya tinggi karena si Laut Mati ini tidak mengalirkan lagi kemana-mana. Danau Galilea mengalirkan ke Laut Mati, maka Danau Galilea banyak kehidupan. Ikannya banyak, nelayan banyak, banyak kehidupan di sana. Tidak hanya ikan, ada ganggang, macam-macam. Tapi Laut Mati karena dia menyimpan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tidak mau berbagi, kadar salinitasnya, keasinannya tinggi sekali. Bahkan orang mengapung. Kalau bawa pakaian bagus, rusak kalau berenang di sana. Tapi saya belum pernah ke sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir ke Arab Yordan. Jadi turun terus dari Yerusalem ke Sungai Yordan tadi. Dan bermuara berakhir di Laut Asin, Laut Mati tadi itu, Dead Sea. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Laut Mati aja kena air yang dari bawah pintu bait suci menjadi tawar. Ya sekarang sih tetap asin. Maksudnya ini suatu analogi ya. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau ngasih sayur tuh banyak garamnya kan asin. Kalau banyak sekali rasanya bagaimana? Kuahnya. Pahit kan? Betul ya? Nggak asin lagi tuh. Pahit. Kepahitan hidup, kepahitan hati itu karena saking asinnya itu akan menjadi tawar jika dialiri oleh ini air hidup tadi yang keluar dari hati setiap orang yang dibaca tadi. Yohanes 7:38 tadi. Orang yang banyak mengalami kepahitan, penderitaan, ditinggal suaminya selingkuh, atau suaminya memperkosa anak pribadi kandungnya. Aduh, gitu-gitu. Itu pun menjadi tawar. Oke, kita lanjutin. Karena ini agak panjang nih. Oke, yuk silakan baca. Mungkin ada teman-teman yang mau baca, Terusin aja ya. terusin ya. Baik. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang Berkeriapan. berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak.
Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Nah, ini ya. Jadi kalau kita betul-betul mendalami kerahiman Allah ini, melaksanakannya, tidak di batas kepala gitu ya. Hafal 1828 nomor. Itu petunjuk bahwa Bapak Ibu cerdas, memorinya kuat. Tapi belum tentu selamat. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, di mana aja kita berada, karena hati kita itu mengalirkan air hidup tadi itu, yang berasal dari Tuhan, segala makhluk, segala orang yang kita jumpai, berkeriapan, hidup. Mau dari apa itu? Yang binatang kayak kepiting yang kecil, apa itu namanya ya? Kepompong-pongan atau apa itu? Yang ada rumahnya itu, kayak siput. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak yang menerima dari belas kasih kita. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Semuanya, tanpa kecuali. Apakah kehadiran kita itu sudah membuat semuanya hidup? Di lingkungan terkecil, RT, RW, keluarga gitu ya. Teman-teman, alumni SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Oke, silakan baca. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ya. Maka penangkap-penangkap ikan, ya namanya ada sungai, ada laut yang atau kolam besar, pasti ada yang memancing. Maka ada kehidupan gitu maksudnya. Maka penangkap-penangkap ikan akan penuh sepanjang tepinya yang dilalui air itu tadi. Kemanapun kita pergi akan memberikan suatu kehidupan. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Ini suatu tempat. Yang satunya sudah musnah, sudah nggak ada di peta, yang En-Gedi-nya masih. Jadi kalau diartikan harafiah, ini artinya uh, seperti anak kambing gitu, yang satunya lagi yang lebih besar anak sapi. Mungkin karena kolam atau wasisnya itu ukurannya lebih besar gitu. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Banyak orang yang menjemur, membersihkan jala dari kotoran-kotoran hasil memancing. Seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes pada waktu dipanggil oleh Yesus menjadi murid. Mereka sedang membersihkan jalannya bersama Bapak Zebedeus dan karyawannya. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Berjenis-jenis. Artinya melampaui suku dan ras kebaikan kita tidak hanya kepada orang Kristen saja. Kristen artinya pengikut Yesus ya. Bukan Kristen Protestan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Jadi tanpa disadari, bantuan dari, pertolongan dari Bu Ros tadi, Bu Hilda tadi, Bu Lani, siapapun, Bu Linda tadi, itu memberikan multiplikasi yang tidak kita ketahui. Si bapak membantu atau ibu membantu siapa, yang dibantu itu sehingga bisa lulus kuliah, bisa cari uang, dia bisa membantu orang lain lagi tanpa bapak ibu tahu seumur hidup. Oke, silakan baca berikutnya. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, karena terpisah, kayak oasis, kayak kolam gitulah ya. Lupakan besarnya seberapa, tapi tidak dialirin sungai, ya tetap asin. Tetapi Tuhan tetap akan mempergunakannya. Dari hal yang buruk, keadaan buruk, Tuhan akan membuat suatu kebaikan.
Itu selalu. Yang di mata kita, aduh sial amat ya, pokoknya harus keburukan gitu ya. Orang Jawa bilang selamat, untung masih yang Tuh. patah kakinya satu, yang satunya lagi nggak patah atau apa gitu ya. Untung yang pecah apa bannya doang satu. Tetapi rawa-rawanya yang terpisah dari aliran sungai dan paya-payanya, kalau di Singapura ada paya lebar gitu ya Bu Hilda, tidak menjadi tawar lah nggak dialirin. Itu menjadi tempat mengambil garam. Tanpa garam sayur juga nggak enak ya. Oke, berikutnya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, luar biasa ya, Bapak Ibu. Pada kedua tepi tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan, yang daunnya tidak layu. Kok bisa ya daunnya tidak layu? Karena air hidup. Dan buahnya tidak habis. Tidak tergantung musim bulan apa duriannya gitu kan. Atau kelengkeng. Tiap bulan ada lagi buahnya, berbuah tetap. Yang baru. Pohon nggak makan buahnya sendiri. Diambil orang, keluar lagi. Kalau kita mengurusi diri sendiri, kita hanya berdaun. Indah, flamboyan. Tapi nggak berbuah. Kalau ini berbuah dan berdaun, tapi daunnya pun berguna bagi orang lain, bukan berguna bagi pohonnya. Kok tahu? Buahnya menjadi makanan, kalimat ini bagus sekali. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Perkataan kita, perbuatan kita, doa kita semuanya bermanfaat untuk orang lain. Sebab kita, pohon-pohon, pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Dapat air hidup. Jadi bukan karena kehebatan kita. Semua yang ada pada kita, sampai 1 rupiah pun itu adalah milik Allah. Freeport yang ada berapa juta ton atau miliar ton emas itu juga punyanya Allah sebetulnya. Cuma lokasi geografisnya di Indonesia. De Beers yang untuk berlian itu, tambang dan semuanya ya, mau minyak di Arab dan sebagainya. Bukan dibuat manusia. Semuanya milik Allah ya kan. Tapi banyak yang membanggakan dirinya. Nah ini ya, tadi kabar tadi kembali. Kemana air, kemana saja air itu sampai, kita mau di Jogja, mau dimanapun, mau di Singapura, air laut di situ menjadi tawar, berguna untuk orang lain. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Without exception. Nah, ini gambar saja saya ambil dari internet. Melambangkan ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Ya, Yehezkiel manusia sangat banyak. Sehingga nelayan ini bisa menyekolahkan anaknya. Bisa membentuk suatu keluarga, anaknya pinter, bekerja di luar negeri, mendapat penghasilan besar, bisa membantu orang lain lagi. Wah, itu besar multiplikasinya ya. Di tepi sungai indahnya seperti ini. Karena dia memberi kehidupan. Nah, ini adalah slide yang paling penting. Yuk kita lihat. Yang merupakan summary dari semuanya. Pada waktu yang bawah itu ya, 1 kali 1000 hasta, 1000, jadi 1000 hasta, 1 dikali 1000 berarti 1450 meter lah. Airnya menggenangi sampai mata kaki saja. Pada waktu 2000 hasta sampai lutut. Pada waktu 3000 hasta sampai pinggang. Pada waktu yang teratas itu 4000 hasta, saya kasih garis itu ke kepalanya, tenggelam. Jadi dia tambah maju gitu. Bergerak ke kiri terus. Karena disuruh malaikat, ayo, lebih masuk lagi. Jangan hanya cuma ngucapin koronka doang.
Perbuatanmu mana? Sudah dikasih 3 cara oleh Tuhan untuk berbuat kasih melalui perbuatan, perkataan, dan doa. Tiga-tiganya dihidupi, bukan salah satu. Oh, berarti sampai atas tuh. Ada mahkota kehidupan nanti yang akan diberikan kepada dia. Itu yang gambar orang pakai baju kuning itu saya anggap malaikat gitu. Yang menyuruh dia, ayo masuk lagi. Yaitu teman-teman kita, pemimpin komunitas kita, romo, uskup, atau gembala kita, Paus Leo 14 dan seterusnya. Ayo masuk lagi. Jangan takut. Nanti aku tenggelam. Keluargaku makan apa ya? Penuh kekhawatiran. Lu katanya engkau mengandalkan Tuhan. Bukan berarti nggak kerja. Tetapi jika ada pilihan-pilihan. Yang mana? Sesuai kehendak Tuhan. Tapi uangnya sedikit atau banyak. Tapi menyimpang, dia akan pilih yang uangnya sedikit. Bekerja dengan penghasilan yang sedikit. Tapi di jalan Tuhan. Daripada korupsi. Jadi bukan berarti nggak kerja ya. Nah, parameternya apa? Orang sudah tenggelam sampai kepala, membenamkan diri sampai kepala. Itu yang akan kita menjadi PR. Jadi pada waktu judulnya kan ini, melangkah untuk membenamkan diri. Saya kasih tanda tanya itu, melangkah seorang diri atau enggak? Menurut Bapak Ibu melangkahnya sendirian apa enggak itu? Orang itu Sendiri. sendiri. Harusnya enggak. Hah? Yang agak keras, Bu? Harusnya bersama-sama dong, Pak. Sama teman-teman. Bersama-sama Kalau sendiri komunitasnya. doang, Oke, ada yang lain lagi? Ini halaman pertama nih, slide pertama, judulnya. Ayo, satu pendapat lagi. Supaya kita nggak ngantuk. Cewek ini sendirian apa enggak? Ayo, ayo. Gambar sih sendiri. Di gambar sendiri, karena ada yang nggak tampak. Iya. Jadi, jangan Ada takut Yesus. kekurangan. Hmm. Jika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, yuk kita lihat. Parameternya apa? Sudah tenggelam sampai kepala Bapak Ibu. Membenamkan diri. Yuk silakan. Berarti sudah tidak melihat kanan kiri lagi. Kalau sampai di lutut, di pinggang masih bisa balik arah tuh. Masih bisa ke kanan, ke kiri. Walaupun mulai susah. Udah sampai kepala, udah nggak tahu kanan kiri tuh. Nah, udah masuk, ya kan, tenggelam. Yang dilihat mata air doang. tenggelam. Iya, mau kemana? Yang penting selamat aja tuh. Nah, gitu kan? Yaitu ciri-cirinya atau tanda-tandanya, parameternya, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya lupa itu ayatnya Yeremia. Nanti bisa dibantu ya. Saya lupa. Intinya kalimatnya begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan manusia lain. Intinya. Yeremia 17 ayat 5. Wah, hebat luar biasa. Kebetulan tahu. Luar biasa. Daya ingatnya Bu Hilda itu. Nah, Yesus itu, makanya keaiman ilahi itu tidak ada penyimpangan ya. Dari kitab suci. Memandangnya dari yang seharusnya. Kalau di zamannya perjanjian lama kan terkutuklah gitu kan. Orang yang mengandalkan. Kalau di sini, Yesus engkau andalanku. Sebenarnya artinya sama aja. Lebih Cuma bagus. gelas setengah isi mau disebut setengah kosong boleh, setengah isi boleh. Ya dua-duanya benar juga sih. Tetapi yang satu kan positif, kalimat positif ya. Seberapa kita mengandalkan Yesus? Tiap orang beda-beda. Nggak sama ya Bapak Ibu ya. Beda.
Suami istri aja beda, apalagi sama teman. Apalagi istrinya, rendah hati. Gerbang surga terbuka bagi orang yang rendah hati. Artinya kalau kita sombong, tertutup. Nah, terus mampir di mana kita? Apalagi? Air tadi mengalir dari hati kita, air hidup. Apabila kita datang ke mata air kerahiman. Mata air kerahiman apa tadi? Sakramen tobat. Sobat. Karena kalau kita nggak diampuni dan nggak ada pengampunan, loh pasti kita berdosa kok. Nggak mungkin. Sesuci apapun pasti ada dosanya. Makanya jangan 2 kali setahun. Kalau bisa setiap bulan. Maksimum 40 hari sekali. Oke. Tolok ukur parameternya lagi apa? Banyak makhluk hidup berkeriapan. Artinya itu loh Pak Thomas itu loh Bu Mega. Jadi menolong kita. Mau dari tukang sampah, mau dari apa aja gitu ya. Memberi pekerjaan, memberi uang, memberi perhatian, memberi segelas air. Enggak penting. Tapi apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini dan seterusnya. Berarti engkau lakukan terhadap aku. Oke. Nah itu kurang lebih parameter untuk indikasi bahwa kita sudah terbenam. Ya. Buahnya dan daunnya terus-menerus ada. Tidak temporer aja. Ya Imlek ya aku bagi-bagi angpo, nggak Imlek ya tahun depan deh. Jadi berkala. Mengunjungi penjara berkala setahun sekali. Tapi sudah bagus sih. Beberapa KKI mengunjungi penjara setahun sekali. Diharapkan untuk reguler. Jadi berbuahnya setiap bulan ada. Nggak tergantung manggis atau durian. Tapi terus menerus. Buahnya jadi makanan, daunnya menjadi obat. Oke? Ya mungkin kita berusaha semuanya ke arah itu. Menjadi refleksi kita masing-masing. Kita ada di level mana? Tadi kan pertanyaannya kalimat terbawah. Saya berada di level apa saat ini? Tumit, lutut, pinggang, kepala. Atau kita bernyanyi aja biar ingat. Lupakan kata-kata hasta-hasta tadi itu. Itu bahasa kitab suci. Lebih baik kalau seperti saya ya. Kemampuan mengingat saya nggak seperti Bu Hilda. Saya menyanyi aja. Kepala, pinggang, lutut, kaki. Ah, mudah diingat kan? Saya ada di mana ya? Di kepala, di pinggang, di lutut, apa di kaki? Genangan air kerahiman tadi. Bagaimana usaha saya untuk membenamkan diri lebih dalam lagi dalam kerahiman Allah? Nah, tolong nanti dibaca sendiri. Nomor 163. Itu penting Bapak Ibu. Membantu kita. Latihan umum. Jangan melihat kejelekan orang lain. Lihatlah apa yang indah pada orang lain. Apa yang baik pada orang lain. Hitunglah sendiri dosa-dosamu. Kekuranganmu. Jangan dibalik menghitung punya orang lain. Biasanya selumbar dan sebagainya gitu ya. Jangan bersikap tidak acuh tak acuh dari itu. Jangan berbicara jelek, gossiping dan lain-lain. Kalau bisa menanggung sesuatu pekerjaan, jangan minta sedikit-sedikit tak tolong manja gitu ya. Kakinya bergegas menolong sesama. Cepat-cepat membantu. Jangan besok ya kembali lagi ya. Nanti aku bantu. Jangan menunda. Mulai empati pada sesama. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Menyalahgunakan kebaikanku. Aku ngasih dia pinjaman. Terus-terusan menjadi kewajiban. Misalnya supir atau siapa aja. Pinjam 100 dikasih. Atau nggak usah pinjam. Biasanya seminggu aku kasih 100. Minggu depan dia mengharapkan ya 100 lagi dong. Kalau enggak dia cemberut ke aku. Misalnya begitu ya. Jadi menyalahgunakan kebaikanku.
Nah ini diajarin nih sama Tuhan nih. Aku memberikan hatiku pada semua orang. Aku akan bersikap tulus juga kepada mereka yang aku tahu akan menyalahgunakan kebaikanku. Bodoh di mata manusia ini benar. Tapi sangat berharga di mata Tuhan. Dan engkau sendiri memerintahkan, Tuhan sendiri memerintahkan supaya aku melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Ya kan? Perbuatan, perkataan, dan doa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf malam ini panjang. Kasih. Karena ayatnya banyak, 12. Pak Loki, maaf, tadi yang nomor 163 tuh maksudnya dari BHSM Iya. itu Iya di slide ini. 1937? Tahunnya. Oh, Itu tahun. tahunnya, Oh, iya. kejadiannya di diary setahun sebelum dia meninggal. Oh, Dia meninggal tahun 38. baik. Lahir 05. Umurnya 33 tahun. Oke, waktu saya kembalikan kepada Ibu. Kasih. Terima Ya. kasih atas kebersamaannya. Kalau mau diskusi, sharing, tanya jawab atau apa silahkan. Terima kasih Pak. Agak panjang tapi ini hal baru bagi kami nih. Jadi ini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, tapi ini kelihatannya sudah jam 9:10. Mungkin ada 2